Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kartu prakerja. Jadi video ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang keluar setelah saya mengupload video yang pertama, yang ini. Jadi video sebelumnya itu menjelaskan tentang kartu prakerja, apa itu kartu prakerja, dan bagaimana pengalaman saya mendaftar sebagai peserta kartu prakerja. Nah, keluarlah beberapa pertanyaan. Dengan adanya video ini, saya mencoba untuk menjawab sekaligus membagi pengalaman saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama teman-teman. Nah, kali aja juga teman-teman punya pertanyaan yang sama. Terus kita nonton video selanjutnya. Mari kita simak pertanyaan-pertanyaannya setelah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, jadi pertanyaan pertama itu tentang kenapa saya tidak bisa masuk atau sering error. Nah, ini juga pernah saya alami waktu mendaftar di gelombang pertama. Saya tidak bisa mengirim foto, mulai dari foto KTP sama soal foto, mengirim formulir pendaftaran pengisian formulir itu tidak bisa. Dan alhasil saya berpikir, oh mungkin ini karena servernya error. Maka saya mencoba mengakses tengah malam dan itu ternyata benar-benar bisa. Jadi sarannya saya silahkan akses lamanya itu di waktu-waktu tertentu yang kemungkinan besar tidak banyak orang yang mengaksesnya. Selanjutnya pertanyaan kedua tentang apakah bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Nah, ini juga pernah saya alami. Jadi awalnya itu di gelombang pertama kami bisa langsung ikut gabung di gelombang yang tersedia sebelum dikaitkan dengan nomor rekening. Beda dengan teman-teman yang mendaftar sekarang, teman-teman harus langsung mengkaitkannya dengan nomor rekening atau nomor e-walletnya teman-teman. Nah, pertanyaan pada saat itu saya sudah ikut pelatihan, tapi saya belum memiliki nomor rekening yang harus BNI dan e-wallet yang sudah terregistrasi. Jadi saya berpikir, oh bisa pinjam milik orang lain, keluarga dan sebagainya. Ternyata teman-teman tidak boleh menggunakan nomor rekening orang lain atau e-wallet orang lain. Teman-teman harus memasukkan nomor rekening sendiri yang terregistrasi menggunakan nomor KTP teman masing-masing. Nah, ini juga terjawab karena saya gabung di beberapa diskusi prakerja termasuk di Telegram. Di situ ada diskusi prakerja sama kartu prakerja Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang punya Telegram bisa dapat informasi juga di situ. Nah, di situ saya dapat ternyata memang tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Kemudian saya semakin pusing karena e-wallet saya belum terregistrasi karena lama banget pada saat itu saya gunakan OVO dari OVO Club ke OVO Premier. Nah, saya bacalah di laman prakerja.go.id. Ternyata di situ juga ada penjelasannya. Kita tidak boleh menggunakan rekening orang lain. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai teman-teman memasukkan rekening orang lain meskipun itu keluarga kita. Ini pertanyaan, kalau tidak punya rekening BNI bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan beberapa teman saya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mengurus rekening BNI, teman-teman bisa menggunakan e-wallet atau dompet elektronik. Ada 3 yang disediakan oleh kartu prakerja, yaitu OVO, link aja sama GoPay. Jadi teman-teman punya ini silahkan daftar, install aplikasinya di HP teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman harus melakukan registrasi. Jadi setelah mendaftar misalkan OVO atau link aja atau GoPay, teman-teman tidak boleh langsung mengkaitkan. Ketiganya ini harus terregistrasi. Bentuk terregistrasinya itu teman-teman sudah meregistrasi menggunakan swafoto dengan menggunakan KTP dan mengirim foto KTP-nya. Karena itu supaya menghindari tindak-tindak penipuan pengiriman uangnya nanti seperti itu. Jadi ingat, setelah mendaftar OVO, link aja sama GoPay harus diregistrasi ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat tentang bagaimana cara memilih pelatihan.
Nah, ini banyak juga yang bingung setelah mereka lulus, setelah dinyatakan sudah siap, sudah bisa memilih pelatihan, mereka bingung mau pelatihan apa. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman siapkan itu, teman-teman maunya apa sebelum memilih. Karena apa yang mau dipilih kalau teman-teman tidak punya tujuan. Jadi teman-teman harus punya tujuan tersendiri. Jadi di Kartu Prakerja itu disediakan banyak sekali pelatihan, mulai dari mau belajar masak, mau belajar make up, mau belajar menjadi pebisnis, mau belajar menjadi YouTuber. Pokoknya banyak sekali. Jadi silahkan sesuaikan dengan apa keinginannya teman-teman. Setelah teman-teman punya keinginan, misalnya mau jadi konten kreator karena mau jadi YouTuber misalkan. Nah, teman-teman carilah kalian seperti yang ini ya. Seperti yang ini contoh tempat-tempat pelatihannya. Di bawahnya ada pilih pelatihan. Nah, teman-teman akan masuk, kemudian silahkan cari pelatihan apa yang teman-teman inginkan. Nah, yang kedua, silahkan memilih pelatihan yang bayarannya itu sesuai dengan saldo yang diberikan oleh Kartu Prakerja sebanyak 1 juta. Jangan sampai teman-teman mengambil pelatihan yang lebih dari 1 juta. Yang dibiayai oleh Kartu Prakerja itu sampai 1 juta. Jadi silahkan memilih pelatihan yang harganya di bawah itu atau pas 1 juta. Kalau saya kemarin, saya 2 kali mengambil paket pelatihan. Paket pertama itu seharga 700 dengan 6 kelas. Paket kedua itu harganya itu 300 dengan 5 kelas. Oke, jadi jangan pusing lagi, silahkan masuk sesuai pelatihan yang diinginkan teman-teman. Pertanyaan terakhir ya, pelatihannya ribet atau tidak? Apakah pakai Zoom? Nah, ini juga pertanyaan. Jadi banyak teman-teman yang ternyata keliru dalam memaknai pelatihan yang dimaksud di Kartu Prakerja. Jadi mereka menganggapnya akan kayak semacam kuliah online atau seminar online yang akan dikumpulkan dalam satu grup. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Jadi Kartu Prakerja itu kita diberikan kesempatan memilih tempat pelatihan yang akan kita kontrol sendiri. Misalkan kemarin saya yang paket 300 saya diberikan waktu 5 hari untuk mengikuti pelatihannya. Nah, pelatihannya itu dalam bentuk melihat video yang disediakan. Videonya tidak sembarangan, videonya itu video yang kayak membuat kita berinteraksi dengan pematerinya secara langsung, meskipun tidak secara langsung, tapi memberikan kita keinginan untuk oh iya begitu kak, oh begini kak, dan juga dilengkapi dengan beberapa tugas-tugas dari tempat pelatihannya itu. Tapi tugasnya tidak berkewajiban untuk dikirim. Bagi teman-teman saja yang memang sangat serius untuk pelatihan, teman-teman akan belajar dengan melihat hal-hal yang diajarkan kemudian dipraktekkan. Dan apabila teman-teman mau punya tanggapan dari si ahlinya atau si pematerinya, teman-teman bisa mengirimnya lewat email yang disediakan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ribet sekali. Bukan tidak ribet sih, memang tidak ribet karena teman-teman hanya nonton video, meresapi dan mengikuti atau mengambil contoh-contohnya yang disediakan nantinya. Karena ada dalam bentuk video dan ada juga yang disediakan dalam bentuk tulisan. Dan bentuk tulisan ini hanya untuk memperjelas bagaimana isi dari videonya. Seperti itu. Cukup 5 pertanyaan dulu untuk sesi ini. Saya berharap teman-teman bersemangat. Bagi yang sudah menjadi peserta Kartu Prakerja untuk ikut pelatihan, benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, belajar dengan gratis. Kemudian teman-teman yang masih berjuang untuk ikut gelombang, semangat, pilih waktu-waktu tertentu karena tidak semua waktu teman-teman bisa mengakses karena sering error katanya. Kemudian teman-teman yang baru mau daftar, jangan pusing, jangan ribet, karena prakerja tidak pernah ribet. Hanya pikiran teman-teman yang membuatnya ribet. Karena Kartu Prakerja sangat mudah. Kalau tidak percaya, silahkan coba. Oke? Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan informasi jika saya mengupload video. Nah, teman-teman yang mendapat manfaat dengan adanya video ini, silahkan like dan berikan komentarnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.